sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Pepi ya. Iya Bu, boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Pepi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi inti coaching. Antara lain dari kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi itu kompetensi yang ingin Bu Pepi kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau passion, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah kompetensi yang mungkin lebih spesifik yang ingin Bu Pepi kembangkan dalam kegiatan proses coaching hari ini? Jadi nantinya setelah proses coaching ini, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya, seperti itu. Ya, jadi kompetensi yang ingin Bu Pepi kembangkan secara lebih spesifik adalah mungkin mendengarkan dengan aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Nah, kira-kira nih Bu Pepi, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Indikator yang ingin dicapai dalam kompetensi ini adalah nanti bisa menemukan solusi yaitu dari permasalahan. Jadi kita nanti akan lebih baik lagi. Jadi untuk kedepannya pembelajaran yang kita inginkan itu lebih bisa baik lagi, seperti itu. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Pepi. Saya ucapkan selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti selesai kita dapat mengobrol lagi ya Bu. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Jadi nanti kita harapkan setelah coaching ini kita akan mendapatkan solusi pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Desa. Selamat pagi Pak Latif, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Bu Nisa. Kabar saya baik-baik saja Bu. Bu Nisa, Bu Pepi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Latif. Jadi bisa kita mulai ya Pak Latif. Iya Bu. Katanya tadi Pak Latif ada yang mau disampaikan sesuatu. Apa itu Pak Latif? Kalau boleh disampaikan. Sebenarnya saya mau menyampaikan sesuatu Bu kepada Bu Pepi. Tapi ini mengganggu waktunya atau tidak ya? Oh tidak Pak, nanti kita masih punya waktu hanya kira-kira 15 sampai 20 menit ya Pak. Jadi kita nanti dapat obrolan hari ini, kita bisa sharing-sharing dari yang permasalahan yang Pak Latif ingin sampaikan kepada saya. Oh iya Bu, begini loh. Saya melihat siswa-siswi saya itu kok semakin kesini minat membaca dan juga kesadaran membacanya itu sangat rendah Bu. Jadi pada pembelajarannya Pak Latif ini anak-anak di sekolahnya Pak Latif minat bacanya itu rendah, seperti itu. Iya betul sekali Bu. Saya lihat di setiap hari dari pagi, saya mengerti siswa-siswi yang ada di sekolah
menurut Pak Latif, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa ya Pak? Ya, ya kan di sekolah saya itu minat membacanya rendah. Saya ingin tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau pelajaran saja. Mereka itu mau membaca Bu Pepi. Kadang mereka juga kan mau pergi ke perpustakaan itu hanya untuk memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan saja. Di perpustakaan pun mereka itu hanya kadang main-main saja. Ada yang main catur, di sana kan ada catur. Kemudian mereka hanya melihat-lihat gambar, tidak membaca buku ceritanya atau bacaannya. Jadi untuk minat membacanya itu kurang. Jadi saya ini ada perkembangan dari anak didik saya pribadi. Oh, jadi mereka itu sudah disediakan di sekolah, sudah disediakan perpustakaan. Cuma mereka minat baca yang untuk literasi pembelajaran itu rendah. Berarti mereka hanya di situ dibuka-buka hanya untuk sekedar hanya gambar, hanya sekedar main-main atau sekedar belajar catur. Jadi kira-kira di situ bagaimana cara untuk meningkatkan tumbuh kembang mereka baca itu seperti apa Pak? Ya dengan siswa yang dengan senang membaca, terus kemudian mereka itu mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Kemudian mereka itu membaca buku di pojok baca dan juga membaca mading-mading di kelas sekolah dengan sendirinya tanpa paksaan gitu. Oh, jadi menurut Pak Latif itu sudah tumbuh minat membacanya ya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan. Nah, kalau begitu, ini Pak Latif, ada hal yang ingin disampaikan tadi ke level, misalkan kira-kira minat baca anak itu kan sudah di level berapa? 1 sampai 10 itu Pak. Jadi kesadarannya itu kira-kira mereka itu tingkatannya di level berapa Pak? Berdasarkan pengamatan yang saya amati di sekolah saya, di siswa-siswi saya itu dalam skala kalau dari 1 sampai 10 gitu, di skala 6. Di skala 6. Jadi kira-kira nanti kalau ingin minat bacanya itu naik, di skala berapa Pak? Sampai berapa dulu? Dari 6 tadi. Yang saya harapkan gitu, kalau di siswa-siswi di sekolah saya biar ada kenaikan cukup di level 8 itu sudah cukup bagi saya. Karena saya amati dari siswa-siswi yang di sekolah saya dari 6 kalau naik ke 8 itu sudah bagus bagi saya. Berarti nanti jadi yang ingin ditingkatkan pada Pak Latif itu minat baca nanti pada level 8. Jadi membaca siswa pada tingkat 8 ini kira-kira yang sudah Pak Latif merencanakan agar minat baca siswa ini pada level tersebut itu nanti apa saja Pak? Nah begini ya Bu Baby, selama ini kan saya sedang berpikir, saya pikirkan kira-kira hal apa nantinya yang dapat meningkatkan minat membaca siswa-siswi di sekolah saya. Jadi saya itu ingin membuat perpustakaan dalam bentuk yang digital gitu kan. Biar di sekolah saya itu ada perkembangan. Kemudian juga agar siswa itu dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja
luar sekolah untuk melatih guru-guru agar bisa buat menarik siswa dalam proses pembelajaran atau menaikkan minat membaca siswa di sekolah saya. Jadi itu menurut saya ide yang sangat bagus sekali Pak. Nanti di samping siswa yang pertama itu pembelajaran lewat HP yang tadinya digunakan hanya anak untuk bermain game, hanya bermain lihat video-video yang tidak ada manfaatnya untuk pembelajaran. Jadi di samping itu anak-anak nanti juga lebih aktif dalam istilahnya minat baca mereka lebih aktif karena di situ ada banyak cerita atau materi-materi yang sangat bagus sekarang sudah dibuat atau dikemas semenarik mungkin. Jadi mungkin pembelajaran yang lewat Canva seperti itu nanti anak-anak itu akan lebih bersemangat ketika pembelajaran di sekolah itu digunakan kita memakai media yang sangat baik. Nanti anak-anak pada minat baca mereka juga akan semakin naik juga. Yang tadinya mungkin minat bacanya kurang masih di level 6. Mungkin kalau sudah menggunakan metode yang baik, jadi nanti anak-anak itu semangat membaca, semangat belajar. Jadi pada pembelajaran yang saat ini mungkin memang harus menggunakan media atau menggunakan IT, itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang bisa mengurangi anak juga bermain game yang tadinya hanya main game dan bisa menghabiskan banyak pulsa yang sekarang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa, terutama siswa untuk minat bacanya. Kalau anak sudah mempunyai minat baca yang tinggi, otomatis juga nanti meningkatkan prestasi anak-anak di kenaikan kelas nanti juga akan mendapatkan sekarang mungkin peringkat ya Pak Latif, jadi nanti bisa naik peringkatnya seperti itu dan dari situ anak-anak juga mendapatkan banyak pengetahuan, tidak hanya mungkin materi pembelajaran, jadi pengetahuannya juga semakin luas karena bisa melihat atau mencari-cari di Google. Jadi saya rasa itu sangat bagus ide yang nanti digunakan Pak Latif. Nah, dari dua strategi yang sudah Pak Latif sampaikan tadi, sudah ingin direncanakan Pak Latif, kira-kira strategi mana dulu yang akan segera bisa terlaksana seperti itu Pak Latif? Kalau saya yang mendahulukan mungkin yang membuat perpustakaan digital dulu, karena saya rasa strategi ini yang lebih efektif dari strategi tadi yang saya ucapkan, dan siswa akan lebih tertarik dengan hal itu. Memang betul sekali karena mengikuti era perkembangan zaman ya Pak. Strategi ini digunakan sangat menarik dan keren sekali menurut saya. Lalu kira-kira rencana itu akan dilaksanakan kapan rencana Pak Latif untuk segera bisa terwujud itu Pak Latif? Kalau saya insya Allah minggu depan, karena minggu depan kan sudah masuk sekolah. Jadi menurut saya waktu itu waktu yang sudah tepat bagi saya untuk melaksanakan rencana yang sudah saya rencanakan tadi. Nanti kalau sudah masuk siswa jadi ya awalnya nanti pertemuan sekolah, kita kemudian langsung melaksanakan rencana tersebut dari awal. Jika rencana sudah disampaikan atau dilaksanakan di awal, nanti berkelanjutan bisa dikembangkan. Jika saya laksanakan di akhir atau di akhir kelas kan nanti libur. Kalau ini kan waktu yang tepat karena di awal waktu pembelajaran. Jadi menurut saya pas mungkin di hari Senin saat masuk. Ya itu rencana yang sangat baik Pak Latif, dan itu juga sangat bagus sekali karena kita kan nanti sudah minggu depan sudah mulai masuk. Jadi rencana itu harus segera terlaksana pas barengan dengan kita mulai baru awal pembelajaran. Jadi memang model pertama ketika anak masuk sekolah, anak mulai sekolah itu memang yang pertama itu minat baca dulu. Kalau mereka sudah minat baca, mereka belajar dan membaca, itu memang model utama kita sekolah, iya Pak. Dan itu nanti dari rencana itu kira-kira
kegiatan Pak Latif ini, rencana Pak Latif ini siapa saja Pak? Kira-kira. Rencana saya yang bisa dilibatkan dalam kegiatan tersebut ya tenaga perpustakaan ya Bu, yang ada di sekolah saya, kemudian orang yang ahli dalam IT yang bisa mampu membantu kami dalam membuat aplikasi perpustakaan kita, kemudian kami serta mungkin yang nanti bisa diajak berkolaborasi dengan perpustakaan daerah dan nantinya apa yang saya rencanakan tersebut itu berjalan dengan lancar dan sukses tadi seperti yang awalnya hanya level 6 nantinya bisa mencapai level 8 ya Bu. Oh itu rencana yang sangat bagus sekali yang saya dengar dari Pak Latif. Memang itu sepertinya sudah direncanakan Pak Latif, sudah jauh-jauh dan ini sudah matang. Tinggal hanya action saja, langsung gas perubahan. Kita akan melaksanakan rencana itu tadi, langsung kita praktekkan di awal tahun masuk pembelajaran, itu yang sangat luar biasa. Semoga itu langsung bisa membawa perubahan yang bagus untuk sekolah Pak Latif ya, untuk anak-anak Pak Latif bisa meningkatkan minat baca. Dan kita sudah sampai di ujung sesi ya Pak Latif, ini sudah waktunya. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Latif? Menurut Pak Latif? Menurut saya itu dari percakapan kita hari ini tadi awalnya itu saya bingung bagaimana untuk meningkatkan membaca siswa saya dan sekarang saya jadi lebih ada pencerahan dari rencana atau strategi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa di sekolah saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah memberikan waktunya dan memberikan saya solusi sama-sama juga Pak Latif. Jadi nanti ini tadi pada intinya sudah ada solusi dari permasalahan Pak Latif dan saya juga terima kasih bisa membantu Pak Latif seperti itu ya Pak Latif. Sebaiknya besok kita kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Mungkin minggu depan atau kapan kita bisa merealisasikan rencana yang tadi sudah Pak Latif sampaikan. Saya juga penasaran dan ingin tahu hasilnya. Mudah-mudahan berhasil sesuai yang diinginkan Pak Latif ya Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan pada saya. Ya sama-sama Pak Latif. Gimana Ibu Babi? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu Babi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah bisa tadi sudah berjalan dengan lancar. Ini Bu, setelah saya melakukan observasi atas tadi kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh? Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching? Tadi terkait indikator ketercapaian. Tadi pada saat coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan kunci. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari kunci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan kunci untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu kunci menemukan rasa tanggung jawab pada diri kunci agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat Bupati sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi passion atau bagian penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang sudah disampaikan oleh kunci. Kira-kira kompetensi
kegiatan kucing dari hasilnya